Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya tak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. Cerpen robohnya surau kami, karya Nafis. Sekali sehari aku datang pula mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu murah. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk di pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asaan halus, kulit sol panjang, dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja dan belum pernah salamku tak disahutinya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu. Aku tanya kakek, "Pisau apa, kek?" Ajo Sidi. Kakek tak menyahut. Maka aku ingat Ajo Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia, dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya sebagai pembual. Sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakan menjadi model orang untuk diejek dan ceritanya menjadi pameo akhirnya. Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak, dan kebetulan ada pula seorang ketagihan menjadi pemimpin berkelakuan seperti katak itu. Maka untuk selanjutnya pimpinan tersebut kami sebut sebagai pimpinan katak. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang mendurjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kakek lagi, "Apa ceritanya, kek?" "Siapa?" "Ajo Sidi." "Kurang ajar ya," kakek menjawab. "Kenapa?" "Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasa tajam-tajam ini mengorok tenggorokannya." Kakek marah. "Marah? Ya, kalau aku masih muda, pasti aku sudah tua." Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut kalau imanku rusak karenanya, ibadahku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadah, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya, dan Tuhan akan mengasihi orang-orang yang sabar dan tawakal. Ingin tahuku tentang cerita Ajo Sidi yang memurungkan kakek jari memuncak. Aku tanya lagi kakek. "Bagaimana?" katanya kakek. Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali, karena aku telah berulang-ulang bertanya. Lalu ia bertanya kepadaku, "Kau kenal padaku, bukan? Sedari kecil aku sudah di sini, sedari muda, bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua, bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuki Tuhan semua pekerjaanku." Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi, sebab aku tahu kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia tak akan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri.